Kita semua tahu, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Salah satu yang istimewa adalah panas bumi, atau geotermal yang berasal dari uap panas yang terperangkap di dalam batuan. Energi panas bumi berasal dari uap panas yang terperangkap di dalam batuan. Untuk memanfaatkannya, uap panas ini dipanen dengan cara dibor. Hasil pengeboran ini kemudian disalurkan ke pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Di PLTP, uap panas tersebut diubah menjadi tenaga gerak melalui turbin. Tenaga gerak ini kemudian diubah kembali menjadi tenaga listrik melalui generator. Proses ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan energi panas bumi yang berlimpah di perut bumi menjadi sumber energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mengapa sih panas bumi menarik? Yang pertama, panas bumi adalah energi terbarukan dan rendah emisi. Yang kedua, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, yaitu 29 gigawatt. Yang ketiga, PLTP dapat menghasilkan listrik secara konstan 24/7. Dan yang terakhir, biaya pembangkitan listrik dari panas bumi relatif murah dan stabil dalam jangka panjang. Selanjutnya itu ada contoh manfaat dari potensi panas bumi sebagai sumber energi di Indonesia. Yang pertama itu ada di listrik. Tentunya PLTP dapat menghasilkan listrik untuk menyuplai kebutuhan rumah tangga, industri, dan bisnis. Dan contoh manfaat yang kedua itu ada di bidang pariwisata. Panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata air panas dan agrowisata. Dan contoh manfaat yang terakhir itu ada di bidang industri. Panas bumi dapat digunakan untuk proses industri seperti pengolahan makanan, tekstil, serta pulp dan paper. Tentunya selain memiliki manfaat, kita juga memiliki tantangan dan kekurangan, yang diantaranya yaitu untuk pengembangan awal. Tentunya memiliki kebutuhan investasi awal yang besar untuk mengeksplorasi dan pembangunan PLTP. Dan tantangan yang kedua itu ada di lokasi, karena tidak semua wilayah memiliki potensi panas bumi yang cukup. Dan yang terakhir itu ada dampak lingkungan. Perlu pengelolaan yang cermat untuk meminimalkan dampak lingkungan seperti emisi gas dan potensi gempa bumi. Kimia juga memiliki peran penting dalam pemanfaatan panas bumi. Pertama, kimia berperan penting dalam pengolahan fluida geotermal untuk memisahkan uap air dari mineral dan gas terlarut. Yang kedua, kimia berperan untuk pengolahan limbah. Senyawa kimia dalam fluida geotermal seperti asam dan logam berat perlu dikelola dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, kimia juga penting dalam pengembangan material yang tahan terhadap korosi dan temperatur tinggi untuk digunakan dalam peralatan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi membuka peluang untuk mendapatkan dana karbon dari program pengurangan emisi gas rumah kaca. Di sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 memberikan landasan kuat untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Pemanfaatan panas bumi juga sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Energi ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata dan kegiatan agroindustri. Dengan segala kegiatannya, panas bumi menjadi sumber energi masa depan yang menjanjikan bagi Indonesia. Mari kita bersama-sama mendukung pemanfaatan panas bumi untuk mewujudkan masa depan energi yang bersih, berkelanjutan, dan sejahtera.